Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nuril mudhibi lin nisyani bi nurih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tak pernah henti melimpahkan nikmat dan karunia-Nya hingga seluruh hidup kita ini dipenuhi dengan aneka nikmat dan karunia yang tak terhingga banyaknya, tak ternilai harganya. Maka ini menuntut kita untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mengucap alhamdulillah. Bulan suci yang sedang kita jalani ini tak lain dan tak bukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala juga yang patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Jamaah isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk salat, aqimus shalah, biasanya Allah padankan, Allah gandengkan dengan perintah untuk menunaikan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dan dalam berbagai ayat lain kita temukan seperti itu. Artinya tidak cukup kita hanya menjaga solat saja, kewajiban solat, lalu meninggalkan kewajiban zakat. Kedua-duanya adalah kewajiban yang harus ditunaikan secara sempurna masing-masing. Tidak bisa hanya memilih salah satunya. Maka seorang muslim yang sempurna dan baik jika dia menunaikan kewajiban sholat dan menunaikan kewajiban zakatnya. Di dalam Al-Quran kita temukan pula perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bergandengan. Misalnya Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Lalu Allah gandengkan dengan perintah wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Tidak cukup kita hanya bersyukur kepada Allah lalu melupakan terima kasih dan syukur kepada kedua orang tua. Tidak cukup kita menjadi muslim yang baik yang hanya bersyukur kepada Allah tetapi tidak berterima kasih dan tidak bersyukur, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan, menetapkan alla ta'budu illa iya, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Artinya ini perintah untuk bertauhid, mengesahkan Allah, jangan mensekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, perintah untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, digandengkan, diparalelkan oleh Allah dengan perintah untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Yang tadi di surah Luqman tadi kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, juga sekaligus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Di dalam surah Al-Isra ini Allah perintahkan kita untuk mengesahkan Allah sekaligus juga untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah dua kewajiban yang tidak bisa kita pisahkan. Mengesahkan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua.
Hadirin dan hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua digambarkan dalam lanjutan ayat tadi, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya bahkan bersama kita di usia senjanya, ketika mereka sudah tua, Quran ingatkan kita, la taqul lahumā uff. Jangan ucapkan jangan mengungkapkan perasaan kesal kita kepada orang tua, walaupun itu hanya dengan mengucapkan itu sudah dosa, dilarang oleh Al-Quran. Apalagi lebih dari apalagi kita membentak orang tua, menghardik orang tua. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, tapi justru ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia, tutur kata yang terhormat, yang baik. Jika bercakap, bertutur kepada kedua orang tua harus yang mulia ucapannya, tidak boleh kata-kata yang menyakiti hati orang tua. Ucapan apapun, sikap apapun, tindakan apapun yang menyakiti orang tua, itu sama sekali dilarang di dalam agama kita. Dan tidak ditemukan dalil di dalam agama kita yang membolehkan seorang muslim, seorang anak untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak ada alasan sama sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada jalan bagi seorang anak untuk durhaka kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya melakukan kesalahan. Berdosa sekalipun orang tuanya tidak menjadi alasan bagi anak untuk mendurhakai orang tuanya. Di dalam Al-Quran, dalam surah Luqman dijelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk mensekutukan aku, melakukan kemusyrikan, sedangkan engkau tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, tidak usah diikuti, tidak usah dipatuhi perintahnya untuk melakukan kemusyrikan. Tetapi tidak berarti kita mendurhakainya. Lanjutan ayat itu mengingatkan kita, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Temani keduanya, jaga hubungan baik dengan keduanya di dunia. Walaupun kita dipaksa untuk melakukan kemusyrikan, cukup perintahnya untuk melakukan kemusyrikan, melakukan kemaksiatan itu saja yang tidak perlu kita ikuti. Karena itu perintah melakukan dosa, tidak usah kita ikuti. Tapi tidak berarti kita punya alasan untuk mendurhakai, merusak hubungan baik dengan keduanya. Maka kewajiban seorang anak sepanjang hidupnya adalah menjaga hubungan baik, interaksi yang baik dengan kedua orang tua, apapun yang dilakukan oleh orang tua. Kalau dia berdosa kepada Allah, urusannya, tanggung jawabnya kepada Allah. Kalau dia melakukan kesalahan kepada kita anaknya, ya kita memaafkan. Kalau kita disuruh melakukan dosa, tidak usah dilakukan dosa yang diperintahkan. Nabi mengingatkan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kepatuhan, ketaatan kepada makhluk manapun selama itu adalah maksiat kepada Al-Khaliq, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang suruh kita melakukan dosa, tidak usah diikuti. Tetapi bukan berarti kita harus merusak hubungan baik dengan dia, termasuk orang tua. Jadi jaga hubungan baik dengan orang tua. Maka tidak ada dalil di dalam agama kita yang membolehkan seorang anak durhaka kepada orang tua. Justru yang diperintahkan untuk berbakti kepada keduanya. Karena jika seorang anak durhaka kepada orang tua, dosanya sangat besar. Rasul menyebutkan dosa kedua terbesar setelah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala.
akbarul kabair, min akbaril kabair, yang termasuk dosa paling besar kata Rasul, yang pertama adalah al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Sedangkan yang keduanya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan akibat dari durhaka kepada orang tua tidak hanya kita dapatkan akibatnya di akhirat nanti balasannya, sebelum kita menutup mata menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meninggal. Ya mudah-mudahan tidak ada di antara kita seperti itu. Maka ganti kalimatnya, bukan sebelum kita meninggal, sebelum anak durhaka meninggal, maka kedurhakaannya itu, akibat kedurhakaannya akan Allah perlihatkan di dunia. Disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk anak durhaka. Ada dua yang disegerakan di dunia. Salah satunya adalah dosa ketika kita durhaka kepada orang tua. Maka jangan sampai ada di antara kita yang melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Kalau ada, maka segeralah bertobat, mohon maaf kepada keduanya. Sebaliknya, anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan keutamaan. Di antaranya adalah Allah mengabulkan doa-doanya. Dan ketika ia didoakan oleh orang tua, dan salah satu doa yang mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya. Uwais Al-Qarni yang hidup pada masa Nabi, tapi sayang beliau tidak sempat bertemu Nabi. Setiap orang yang bertemu Nabi, yang beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi, maka ia termasuk golongan sahabat. Tapi Uwais Al-Qarni hidup pada masa Nabi tapi tidak sempat berjumpa Nabi, sehingga beliau tidak masuk dalam kategori golongan sahabat karena tidak sempat ketemu Nabi. Kenapa tidak ketemu Nabi? Karena ia mengurus ibunya yang sudah tua dan sakit. Demi mengurus ibunya, melayani ibunya yang sudah tua dan sakit, ia rela tidak bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengenal beliau walaupun tidak pernah bertemu. Bahkan Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab, kalau ketemu Uwais, mintalah didoakan oleh Uwais. Karena doanya itu mustajab. Doanya Uwais makbul. Kenapa makbul doanya Uwais? Karena baktinya kepada orang tuanya. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika ada yang mengatakan, dulu saya tidak menyadari tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, sekarang saya sudah sadar, tapi orang tua sudah meninggal, sudah tidak ada orang tua. Masih adakah jalan, masih adakah kesempatan dan peluang untuk berbakti kepada keduanya walaupun mereka sudah meninggal? Seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi pertanyaan yang sama. Adakah kesempatan bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal? Nabi menjawab, ya. Paling tidak ada 5 hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Yang pertama, as-salatu alaihi, kata Rasul, mendoakan keduanya. Kita doakan kedua orang tua yang telah meninggal dengan permohonan doa yang terbaik. Kita mintakan kepada Allah agar Allah merahmati keduanya, agar Allah memberikan limpahan karunia-Nya kepada keduanya di alam sana. Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik bersama syuhada, siddiqin, solihin, bahkan bersama para nabi. Diberikan tempat yang tertinggi di surga bersama orang-orang soleh dan bersama para nabi. Itu kita doakan kepada kedua orang tua. Karena apalagi yang akan kita persembahkan kalau bukan doa? Siapa yang akan mendoakan mereka kalau bukan kita, anaknya? Disinilah pentingnya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh.
Karena mereka adalah aset yang berharga bagi kita. Ketika kita sudah tidak bisa beramal, tidak bisa lagi berdoa, ada anak-anak yang doakan kita. Semakin banyak yang doakan, alhamdulillah, maka bersyukurlah yang punya banyak anak dan anaknya soleh soleha semua, sehingga banyak peluangnya untuk mendapatkan kiriman doa dari anak-anaknya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Kita kalau masih hidup masih bisa mohon ampun. Ramadan Allah hadirkan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kita banyak mohon ampun. Makanya doa yang sering kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Itu doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Nabi ajarkan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau kita sudah meninggal tidak bisa lagi minta ampun. Tapi kalau ada anak yang soleh yang mohonkan ampun untuk kita, sehingga ada kesempatan Allah mengampuni dosa-dosa tak, walaupun kita sudah meninggal, tapi ada yang mohonkan ampun. Di dalam riwayat dijelaskan, jika orang tua itu soleh, orang tua soleh layak masuk surga. Lalu anaknya doakan lagi, mohonkan ampun, istighfarkan untuk orang tuanya, maka Allah tempatkan orang tuanya itu di surga yang tinggi kedudukannya. Sehingga orang tua itu heran dan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya bisa ditempatkan di tempat yang mulia seperti ini, yang tinggi derajatnya? Karena surga itu bertingkat-tingkat, ada tingkatan yang tinggi. Maka Allah menjawab bahwa ini adalah buah istighfar anak ta. Anak ta selalu mohonkan ki ampun, nah dosa ta sudah tidak ada. Kalau begitu, bukan lagi dosanya yang diampuni, tetapi ditinggikan derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika orang tua berdosa dimohonkan ampun oleh anaknya, maka Allah ampuni dosanya. Jika tidak, maka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka mohonkanlah istighfar ampun orang tua tak jika telah mendahului kita, sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah infadhu ahdihima ba'dahuma, menunaikan komitmen janji orang tua yang belum sempat terlaksana ketika hidupnya. Mungkin ada janji orang tua untuk melakukan kebaikan, mau menolong tetangga, menolong saudara, menolong orang yang tidak mampu, tetapi belum sempat terlaksana lalu meninggal. Maka jika kita tunaikan itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua. Tunaikan janjinya kalau ada yang belum sempat terlaksana. Yang keempat, ya, karena keterbatasan waktu, yang keempat adalah wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, menyambung hubungan silaturahim dengan orang-orang yang terhubung langsung dengan keduanya. Siapa orang-orang yang punya hubungan langsung dengan kedua orang tua tak? Ya saudara-saudaranya orang tua tak, om-om tak, tante tak, dan keponakan-keponakannya, sepupu-sepupu tak. Karena mereka itu punya hubungan silaturahim, terhubung langsung, punya hubungan darah, hubungan kerabat dengan kedua orang tua kita. Jika orang tua sudah meninggal, kita jaga hubungan baik dengan adik atau kakaknya orang tua tak. Sama itu dengan kita berbakti kepada kedua orang tua atau anak-anak mereka, apalagi menjaga silaturahim dengan saudara tak sendiri, anaknya orang tua tak. Kita lahir dari rahim yang sama. Jangan sampai orang tua sudah meninggal, kita anak-anaknya yang ditinggalkan bermusuhan, baku bombe satu dengan yang lain. Jaga hubungan baik dengan saudara-saudara tak. Itu adalah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Bukankah kita dulu dilahirkan oleh orang tua yang sama, dibesarkan, dirawat, dididik, disayangi oleh orang tua yang sama? Kita semua adalah anak-anaknya yang dia sayangi.
Ketika kita bermusuhan, maka hati mereka yang sakit. Setelah mereka meninggal dan mereka melihat tingkah laku kita anak-anaknya, jika itu perilaku kita saling bermusuhan satu dengan yang lain sesama saudara, tentu itu menyakiti mereka di sana. Tapi jika kita menjaga hubungan baik dengan sesama saudara kita, mereka akan senang. Mereka senang berarti kita berbakti kepada keduanya. Maka jaga semua hubungan pertalian darah yang ada hubungan dengan ibu dan bapak kita, termasuk anak-anaknya. Maka itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua walaupun mereka telah meninggal dunia. Yang terakhir adalah ikramu sadiqihima. Yang kelima, memuliakan sahabat-sahabatnya, orang-orang dekatnya. Mungkin orang tua tak punya sahabat yang baik hubungannya dengannya, maka kita jaga. Itu bentuk bakti kita kepada keduanya. Sahabat Rasul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menjaga hubungan baik dengan orang-orang dekatnya ayahnya, Umar bin Khattab. Dan beliau mengatakan bahwa ayahmu dan ayahku baku teman baik, maka saya menjaga hubungan baik itu. Karena salah satu cara terbaik untuk berbakti kepada orang tua adalah, kata beliau, sebagaimana beliau mengutip petuah Nabi, bahwa cara yang terbaik menjaga berbakti kepada orang tua adalah menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat dekat mereka. Nabi mengatakan, jika engkau ingin menyambung hubunganmu dengan orang tuamu yang sudah ada di alam kubur sana, maka jalinlah hubungan dengan sahabat-sahabat dekatnya sepeninggal orang tua. Jadi inilah beberapa bentuk bakti kita kepada orang tua walaupun sudah meninggal. Berarti berbakti kepada orang tua tidak terbatas pada saat mereka masih hidup, tetapi ketika mereka juga telah wafat, kita tetap punya kesempatan untuk berbakti kepada keduanya. Semoga kita menjadi anak yang berbakti, dan dengan bakti kita kepada orang tua, semoga anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang kelak berbakti kepada kita. Walaupun kita telah menutup mata, kita selalu mendapatkan kiriman doa terbaik dan istighfar, permohonan ampun dari anak-anak kita, sehingga kita tetap mengalir amal, mengalir pahala yang bisa kita terima walaupun telah meninggal melalui anak-anak yang soleh. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.